Strategi ini kita akan menyusun kekuatan dan kemampuannya. Tentunya disesuaikan dengan kemampuan negara dalam mengadakan alutsista. Ya, tentunya kan kalau kita membuat strategi ini kan dibutuhkan alutsista, baik alutsista darat, laut maupun udara. Dengan strategi ini nanti. Sahabat bagi-bagi, Panglima TNI rupanya sudah mencium bau-bau invasi militer asing terhadap Indonesia. Hal ini muncul ketika tiba-tiba Panglima TNI siapkan strategi Indonesia menghadapi invasi militer asing. Tentunya sudah ada bau-bau negara asing yang mau invasi negara kita. Emang ada yang berani mau invasi negara kita? Kira-kira siapa ya? Amerika, Cina, Malaysia, Australia atau justru Timur Leste? Memang keadaan dunia ini sudah semakin kacau, Rusia lawan Ukraina, Amerika lawan Cina, Indonesia mau diinvasi siapa ini? Hayolah siapa yang belum nikah keburu perang dunia 3 tercetus. Kalau Mimin si anaknya sudah 5 jadi aman deh tinggal ikut perang dardor. Dengan adanya strategi hadapi invasi tentunya TNI sudah mencium bau-bau akal busuk negara asing yang mau menyerang. Siapa Min? Siapa yang mau menyerang Indonesia? Ya enggak tahu, kok tanya Mimin. Perang antara Rusia dan Ukraina merupakan bukti empiris yang harus menjadi peringatan bagi kita untuk membangkitkan kesadaran akan pentingnya pertahanan sebuah negara dari ancaman invasi. Belajar sama Ukraina dan Rusia, jangan mau ditunggangi oleh kepentingan negara lain. Mau aja Ukraina jadi bonekanya Amerika, Amerika tidak mau menyerang langsung Rusia, kalau menyerangkan ekonomi mereka ambruk, gak mau nanti kalah ekonominya sama Cina. Jadi lebih baik Amerika perintahkan Ukraina, gak ada ruginya, nanti alutsista yang sudah dipakai, kan tinggal dicatat kasbon sama Amerika. Biar kalau sudah kalah baru Ukraina suruh bayar. Jadi menurut Mimin kalah atau menangnya Ukraina adalah kemenangan bagi Amerika. Kembali ke topik, siapa yang menginvasi Indonesia? Konflik geopolitik dan persaingan di dunia saat ini semakin intens. Kini, ketegangan semakin meningkat. Perang yang sebelumnya sudah berakhir, seperti antara Armenia dan Azerbaijan, kini sepertinya akan meletus kembali. Sehubungan dengan ini, Panglima TNI Indonesia telah mengumpulkan para pakar untuk membahas strategi terhadap ancaman potensial dari serangan musuh. Musuhnya bukan tetangga sendiri kan, masa sih tetangga mampu menginvasi Indonesia itu kan diragukan, secara ranking kalah jauh militernya. Pada seminar nasional dalam rangka HUT ke-78 TNI dengan tema, Strategi Pertahanan Nusantara, Panglima TNI menekankan bahwa Indonesia harus siap menghadapi perubahan lingkungan strategis. Menurutnya, mengingat luasnya geografis Indonesia, diperlukan strategi pertahanan yang kuat untuk menghadapi berbagai kemungkinan ancaman. Dia menambahkan bahwa Indonesia, dengan lebih dari 17.000 pulau, terletak di persimpangan 2 benua dan 2 samudra serta memiliki kekayaan alam yang melimpah. Hal ini membuat Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam konteks geopolitik dan geostrategi dunia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika negara lain merasa tertarik dengan kekayaan Indonesia. Dalam konteks pertahanan dan keamanan, Panglima TNI mengatakan bahwa Indonesia berpotensi mendapatkan ancaman dari kekuatan militer asing yang ingin mengganggu kedaulatan negara. Ancaman tersebut bisa datang kapan saja dan dari mana saja. Oleh karena itu, Panglima TNI berencana mengajukan Strategi Pertahanan Nusantara, atau SPN kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai respons terhadap potensi ancaman tersebut. Dia juga memperingatkan bahwa perang antara Rusia dan Ukraina harus dijadikan sebagai tanda peringatan bagi kita untuk memahami betapa pentingnya pertahanan sebuah negara. Dalam seminar yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwira TNI dari berbagai wilayah, lembaga pemerintah, dan akademisi, Panglima TNI berharap hasil dari seminar ini dapat menjadi referensi dalam merumuskan strategi militer Indonesia, terutama dalam menghadapi ancaman dari kekuatan militer asing. Saat ini, militer Indonesia semakin meningkatkan kesiagaannya, terutama dengan melihat konflik-konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia, seperti perang antara Rusia dan Ukraina yang belum selesai, konflik antara Armenia dan Azerbaijan yang mungkin akan meletus kembali, serta situasi di Laut Cina Selatan yang semakin memanas. Walah Indonesia sudah siap dardor di medan perang. Yang belum nikah cepet-cepet deh menurut Mimin, siapa tahu kondisi geopolitik dunia yang semakin amsyong tiba-tiba ada perang dunia 3. Di tengah ketegangan siapa yang menginvasi Indonesia, ternyata ada kabar soal retaknya NATO. Aliansi terkuat di dunia ini retak.
Kesempatan nih bagi ASEAN untuk menghentikan aliansi kutu kupret milik Barat ini. Di tengah ancaman global yang semakin nyata, Polandia, sebagai salah satu pilar pertahanan NATO, memutuskan untuk mengambil langkah cepat dengan menghentikan pasokan senjata ke Ukraina. Keputusan mengejutkan ini mencerminkan besarnya ancaman dari Rusia yang semakin agresif. Namun, ada isu lain yang juga memanas, gandum. Ini lama-lama Polandia ikut nyerang Ukraina, ini seru jadi perangnya berbalik arah. Secara tak terduga, dalam situasi genting ini, gandum menjadi titik konflik antara Polandia dan Ukraina. Perdana Menteri Polandia, Mateusz Morawiecki, dalam wawancaranya di Polsat News TV Channel, dengan tegas menyatakan bahwa Polandia kini berfokus pada pertahanan dalam negeri, menandakan kesiagaannya menghadapi kemungkinan ancaman. Komisi Eropa telah memberlakukan embargo terhadap beberapa produk Ukraina. Namun, 3 negara, termasuk Polandia, memutuskan untuk tetap memberlakukan pembatasan mereka sendiri, menyebabkan kejutan bagi banyak pihak. Ukraina pun merespon dengan protes keras terhadap tindakan tersebut. Namun, pernyataan yang paling mengejutkan datang dari Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Dengan berani, ia mengkritik solidaritas Eropa yang, menurutnya, tampaknya lebih condong mendukung Moskow daripada sekutu-sekutu mereka. Sebagai respons, Warsawa segera bertindak. Mereka memanggil Duta Besar Ukraina, menekankan dukungan mereka yang telah berlangsung sejak awal konflik dengan Rusia. Namun, di tengah-tengah semua ini, Morawiecki menuduh oligarki Ukraina mengesampingkan kepentingan petani Polandia. Sebagai reaksi, Polandia sekarang bergerak cepat, memprioritaskan pertahanan nasional dengan meningkatkan persenjataannya. Sebagai lambang dari komitmen Polandia kepada Ukraina, mereka adalah negara NATO pertama yang mengirim jet tempur ke Ukraina, bahkan sebelum Amerika Serikat. Dengan situasi yang terus memanas, kedua negara kini berada pada titik kritis. Polandia menunjukkan prioritas kepentingan nasionalnya, sementara Ukraina mencari dukungan lebih kuat dari sekutu-sekutunya. Sahabat bagi-bagi, bagaimana soal dua berita yang Mimin sajikan tadi, bikin emosi gato? Yuk diskusikan di kolom komentar, merdekalah kita seutuhnya merdeka.